Tertib acara upacara pengibaran bendera merah putih Senin 13 Maret 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Para pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor, barisan paling kanan, siap. 12 IPA 1, siap. 12 IPA 2, siap. 12 IPA 3, siap. 12 IPA 4, siap. 12 IPA 5, siap. 12 IPA 6, siap. 12 IPA 7, siap. 12 IPA 8, siap. 12 IPA 9, siap. 12 IPA 10, siap. 12 IPA 1, siap. 12 IPA 2, siap. 11 1A, siap. 11 1B, siap. 11 2A, siap. 11 2B, siap. 11 3, siap. 11 4, siap. 11 5, siap. 11 6, siap. 11 7, siap. 11 8, siap. 10 1, siap. 10 2 siap, 10 3 siap, 10 5 siap, 10 6, siap. 10 7, siap. 10 8 siap, 10 9 siap, 10 10 siap, 10 11 siap. Paduan suara siap, laporan selesai. Laporan saya terima, kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara kenaikan bendera merah putih Senin 13 Maret 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia. Langkah, gerak, maju, jalan. Laksanakan, jalan. Berhenti, gerak. 3 langkah ke depan, jalan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Siapkan bendera.
Jalan. Luruskan. Lurus. Pada samsiara merah putih hormat gerak. Gerak. Balik kanan langkah tegak maju. Jalan. Meningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, terkhusus pahlawan dalam bidang pendidikan. Untuk itu mari kita mengheningkan cipta sejenak. Hening cipta, mulai. Hening cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMA Negeri 19 berjanji. Satu, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua, peraturan dan tata tertib sekolah. Tiga, belajar keras dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Kepala sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf dan pegawai, Bapak Ibu rekan guru, dan yang terkhusus anak-anak yang luar biasa yang kami sayangi dan yang kami kasihi. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya untuk anak-anak Bapak dari 10-4 yang sudah melakukan tugas dengan baik dengan segala kekurangan-kekurangan yang terjadi. Kiranya menjadi pelajaran untuk 10-4 dan juga untuk kelas-kelas berikutnya untuk mempersiapkan lebih baik lagi.
Untuk tema yang diberikan kepada Bapak untuk amanah yaitu tentang hidup harus dijalani, bukan ditakuti. Oke, ini agak menarik ya. Takut, semua orang punya rasa takut, tapi apa sebenarnya rasa takut itu ya? Takut itu suatu kondisi perasaan kita yang merasa cemas, terancam, khawatir untuk hal sesuatu yang justru sebenarnya belum terjadi. Itu kira-kira makna yang bisa Bapak sampaikan tentang definisi takut ya. Nanti anak-anak bisa explore lagi, bisa lihat di Wikipedia atau belajar sama Bapak Ibu guru bahasa Indonesia mungkin, atau Bapak Ibu guru agama. Takut itu sebenarnya dari sudut pandang pelajaran tertentu itu apa ya. Tapi umumnya kita menakuti atau punya rasa takut itu untuk sesuatu yang biasanya sifatnya future ya, future. Makanya ada orang bijak bilang, if you anger, you live in the past gitu ya. Kalau kamu kesal, marah, berarti kamu hidup di masa lalu. If you fear, kalau kamu takut, berarti you live in the future, berarti kamu hidup di masa depan. Karena kamu menakuti sesuatu yang belum terjadi sebenarnya. So pesannya adalah live in the present, artinya hiduplah saat ini. Saat ini yang kamu alami, yang kamu jalani, fokuslah ke situ. Ada sebuah filsafat, nanti bisa juga tanya-tanya sama guru sosiologi atau sejarahnya. Bapak pernah dengar filsafat, tapi ini nggak begitu familiar ya, nggak begitu terkenal. Stoicism ya, Stoicism. Dari zaman kuno dulu itu ada Seneca sama Marcus Aurelius ya. Kalau dengar kata Marcus Aurelius, biar anak-anak paham, itu seorang kaisar ya, kaisar zaman Roma dulu. Dia punya filsuf tentang stoicism. Garis besar di prinsip filsuf stoicism itu adalah fokus, Bapak ulangi, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Bapak ulangi, fokuslah pada apapun yang mampu kamu kendalikan. Jadi kalau sesuatu itu tidak bisa kamu kendalikan, gak usah habis waktumu memikirkan itu. Bapak kasih ilustrasi sederhana. Kita dilahirkan dari keluarga yang berbeda. Oke? Jadi kalau ada yang berpikir, kenapa aku gak dilahirkan di keluarga sultan, itu out of your control, di luar kendalimu. Ngerti gak maksud Bapak? Jadi jangan pernah stres mikirin kenapa aku nggak lahir di keluarga sultan misalnya. Kenapa aku nggak terlahir sebagai anaknya Presiden Jokowi contohnya. Itu sesuatu yang di luar kontrolmu atau di luar kendalimu. Itu salah satu contoh. Banyak kita yang fokus pada hal-hal yang justru sebenarnya out of our control, di luar kendali kita. Itu buat kita stres. Anak-anak, Bapak kasih tahu sama semua anak yang ada di sini. Kamu itu bolak-balik Bapak bilang individu yang unik. Kalian itu berbeda satu sama lain. Tapi percaya, tanamkan ke diri kalian masing-masing. Every one of you is unique. Setiap kamu adalah unik. Gak usah fokus sama kemampuan orang, gak usah jealous sama kepintaran orang, gak usah merasa rendah karena kehebatan orang lain, karena sesuatu yang hebat dari dirimu itu pasti ada. Ya, bolak-balik Bapak sampaikan,
Kamu bisa saja lemah di ekonomi, it's okay. Mungkin kamu hebat di biologi. Kamu bisa saja mungkin lemah di sport, olahraga, it's okay. Tapi mungkin kamu unggul di art, di seni. Ya. Jadi fokuslah pada kemampuan dirimu. Percayalah bahwa kamu sesuatu yang unik. Bapak di beberapa kesempatan pernah sampaikan begini ilustrasinya. Bapak yakin kalian semua sudah ada di usia remaja dan ini bukan sesuatu yang sifatnya vulgar ya, tapi berupa edukasi. Kalian tahu proses terciptanya kita masing-masing itu adalah diawali dari dibuahinya satu sel telur dari satu sel sperma. Tahu nggak itu? Kalian tahu itu? Bapak nggak dengar jawaban. Kalian tahu? Baik, kalian tahu kalau satu sel sperma yang berhasil membuahi satu sel telur tadinya adalah jutaan sel sperma. Kalian tahu itu? Tahu? Dari jutaan sel sperma yang membuahi sel ovum itu hanya the only one that success. Cuman satu sel sperma yang bisa membuahi satu sel telur. Dan itulah kita masing-masing. Apa yang mau Bapak sampaikan? Tanamkan ke diri kita. Kita adalah buah dari champion, dari juara. Kemarin sudah Bapak bilang, semua kita ini juara. Kalau semua juara satu, lantas siapa yang 2, 3? It's impossible, nggak mungkin. Tapi kita harus tanamkan setiap dari kita adalah juara. Kalau Pak Syarifal juara 1, Pak Salman juara 2, Pak Nazar juara 3, Pak Salman juga juara dari Pak Nazar. Kalau Pak Nazar juara 3, Pak Khairuddin juara 4, Pak Nazar juga juara dari Pak Khairuddin. Semua kita juara. Kalau kita fokus semua mengejar ke juara satunya, lantas siapa yang lainnya? Kalau Bapak berdiri di sini menjadi pemimpin upacara, kalau semua Bapak Ibu guru ini memimpin upacara, ya nggak benar juga. Ya, jadi anak-anak, kesimpulannya amanah pagi hari ini, jangan takut. Hiduplah hari ini, apapun yang kamu mau capai, kejarlah. Bertanya banyak-banyak, tambahkan referensimu dari mana saja. Bertanya pada Bapak Ibu guru, tanya pada kakak senior, bertanya pada siapa saja. Bagaimana kamu bisa menggapai apa yang akan kamu cita-citakan. Dan ingat satu hal, fokuslah pada sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Coba Bapak ingin dengar dari kalian semua. Fokuslah kepada sesuatu yang saya bisa kendalikan. 1, 2, 3. Oke. Fokuslah kepada sesuatu yang apapun bisa kita kendalikan, dan di situ keberadaan Tuhan eksistensinya. Untuk sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, let the master do it. Biarkan Tuhan yang bekerja. Paham anak-anak semua? Oke, Bapak akhiri amanah pagi hari ini. Selamat pagi. Menyanyikan lagu nasional. Nyanyikan lagu wajib nasional, berkibarlah benderaku.
Bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadiran-Mu. Ya Allah, kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi utusan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkan kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Siap. Penghormatan umum. Kepada Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh guru dan staf pegawai. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh barisan paling kanan. pemimpin upacara. Hormat. Rang. Tegap. Rang. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Istana.